Bagi banyak orang, Tuhan adalah sosok pribadi agung di langit, maha melihat, maha menghukum, atau maha penyayang. Tetapi bagi Tesla, gambaran ini terlalu sempit. Ia tak mencari Tuhan di dalam kitab atau bangunan ibadah, tapi dalam denyut semesta itu sendiri. Ia menemukan sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Tuhan sebagai sinyal, bukan sosok. Sinyal ini bukan hanya metafora. Bagi Tesla, semesta adalah medan getar yang hidup. Segala sesuatu adalah energi yang beresonansi, termasuk pikiran, cahaya, dan ruang hampa itu sendiri. Ia tak percaya pada Tuhan yang marah atau memberi hadiah, melainkan pada Tuhan sebagai frekuensi, terus mengalir, mengisi, menyatukan. Dalam pandangan ini, spiritualitas bukanlah soal menyembah, tapi menyetel, menyesuaikan diri pada frekuensi yang lebih tinggi. Pandangan ini tak berdiri sendiri. Spinoza pernah berkata bahwa Tuhan adalah segala sesuatu yang ada, bukan makhluk, tapi substansi dari realitas itu sendiri. Filsafat Timur pun bergema serupa, prana dalam yoga, ki dalam Taoisme. Semuanya menunjuk pada satu hal yang sama, yaitu ada energi yang tak terlihat, namun mendasari segalanya, dan itulah yang sakral. Tesla tak hanya membaca atau mempercayai ini, ia mengalaminya. Dalam keheningan laboratorium, dalam percikan listrik dan medan magnet, ia merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang melampaui akal. Bagi Tesla, menyambungkan kawat berarti menyambungkan hati ke semesta. Saat kita melepaskan gambaran Tuhan sebagai tokoh dan mulai melihatnya sebagai sinyal, pemahaman kita tentang hidup berubah. Kita tak lagi mengejar sosok untuk disenangkan, tapi belajar menyelaraskan diri dengan irama semesta. Dan mungkin di sanalah letak keajaibannya, bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh di langit, tapi getaran yang bergetar dalam segalanya, termasuk di dalam diri kita. Jika Tuhan bukan sosok, melainkan sinyal, maka bahasanya bukanlah kata, melainkan energi. Getaran, resonansi, frekuensi, itulah cara semesta berbicara. Bagi Tesla, inilah kunci dari pemahaman yang sejati. Ia percaya bahwa untuk memahami Tuhan, kita harus memahami hukum-hukum halus yang menggerakkan segalanya, dari atom hingga bintang, dari detak jantung hingga kilatan intuisi. Setiap pikiran adalah gelombang, setiap emosi adalah medan, tubuh, alam, dan bahkan ruang sunyi di antara bintang-bintang. Semuanya berbicara dengan bahasa yang sama, getaran. Kita hidup di tengah lautan energi, namun seringkali tuli terhadap musiknya. Tesla bukan hanya mendengar, ia mendengarkan. Ia menyelaraskan hidupnya seperti sebuah alat penerima, menangkap bisikan kosmos yang tak terucap. Dalam keheningan, manusia dapat mulai menangkap frekuensi ini, bukan dengan telinga, tapi dengan kesadaran. Seperti menyetel radio, kita mulai menemukan gelombang yang sebelumnya tersembunyi oleh kebisingan pikiran. Ketika pikiran berhenti memaksakan logikanya, ruang terbuka untuk intuisi. Disitulah suara Tuhan menjadi dapat didengar, bukan sebagai perintah, tapi sebagai getaran halus yang memandu. Tesla tidak sendirian dalam pandangan ini. Banyak tradisi kuno sudah lama memahami bahwa realitas bukanlah kumpulan benda padat, melainkan jaringan energi yang saling terhubung. Ketika kita marah, frekuensi tubuh kita berubah. Ketika kita bersyukur, energi di sekitar kita ikut naik. Ini bukan sekadar puisi spiritual, tapi kenyataan fisik. Maka, jika kita ingin memahami Tuhan, kita tak perlu melihat keluar, tapi menyelam ke dalam getaran diri sendiri. Disitulah suaranya berbisik, disitulah energi menjadi pesan, dan hidup menjadi percakapan yang suci. Sebab di balik segalanya, Tuhan tidak berseru, ia bergetar. Bayangkan seorang pertapa, bukan duduk bersila di gua, tetapi berdiri di tengah medan listrik, dikelilingi kawat, kumparan, dan cahaya yang menyambar diam-diam. Itulah Tesla, seorang mistikus yang tidak membawa tasbih, melainkan alat ukur. Ia tidak mencari Tuhan lewat mantra, tapi lewat medan magnet dan resonansi batin yang hening. Tesla menjalani hidupnya seperti ritual, laboratoriumnya adalah kuil, dan penelitiannya adalah doa yang panjang. Ia tak pernah benar-benar memisahkan antara ilmu dan kesadaran, antara percobaan ilmiah dan pencarian spiritual.
Bagi Tesla, setiap penemuan adalah jendela kecil menuju sesuatu yang lebih besar, lebih tak terlihat. Ia menyentuh dunia dengan tangan ilmuwan, tapi mendengarkannya dengan hati seorang penyembah. Inspirasi yang datang padanya tidak selalu logis. Ia sering berbicara tentang kilatan ide, momen-momen ketika pengetahuan muncul begitu saja, lengkap, seolah berasal dari luar dirinya. Ia tidak menganggap hal ini sebagai kebetulan, tapi sebagai bentuk komunikasi, sebuah resonansi antara dirinya dan sumber yang lebih tinggi. Dalam sunyi batinnya, ia menjadi penerima, bukan hanya pemikir. Ia tidak mengejar kekuasaan dari ilmu, ia mengejar pemahaman. Dan pemahaman itu tidak datang dari ego, melainkan dari keterhubungan, dari kemampuan untuk menjadi hening, untuk mendengarkan realitas yang lebih dalam dari sekadar angka dan rumus. Ilmu, baginya, bukan untuk mengendalikan alam, tapi untuk menyelaraskan diri dengannya. Di balik jas laboratorium yang lusuh dan rambut yang tidak rapi, tersembunyi seseorang yang telah lama menanggalkan identitas duniawinya. Ia bukan hanya ilmuwan, ia adalah penjaga gerbang antara yang kasat dan yang tak kasat. Ia menjembatani kabel dan cahaya dengan niat dan intuisi. Ia membuktikan bahwa pencarian spiritual tidak harus mengenakan jubah suci. Kadang ia memakai jas penuh debu dan membawa obeng. Bagi banyak orang, mimpi hanyalah kilasan bawah sadar, fragmen acak dari otak yang lelah. Tapi bagi Tesla, mimpi adalah sesuatu yang lebih sakral, sebuah jembatan frekuensi antara realitas fisik dan dimensi halus tempat inspirasi sejati lahir. Ia tidak pernah meremehkan momen-momen aneh di antara tidur dan bangun. Justru di sanalah ia menemukan petunjuk, seperti pesan-pesan yang dikirimkan dalam bentuk cahaya, suara, dan simbol. Tidur bukan pelarian dari dunia, tetapi kembali ke asal mula kita. Ketika tubuh tertidur, kesadaran menjelajah, dan dalam perjalanannya ia bisa bertemu dengan informasi yang tak bisa dijangkau logika. Tesla menganggap intuisi dan mimpi sebagai cara semesta berbicara. Ia tidak mencoba memecahkannya dengan sains semata, tapi menghormatinya seperti orang suci menghormati wahyu. Banyak dari idenya yang paling luar biasa muncul justru dari keadaan setengah sadar, bukan dari hitungan atau diskusi, tapi dari ruang dalam dirinya yang hening dan terbuka. Ia percaya bahwa realitas yang kita sebut nyata hanyalah lapisan tipis di permukaan. Di bawahnya ada jaringan informasi yang luas, dan mimpi adalah cara kita menembusnya. Pandangan ini selaras dengan apa yang Jung sebut kolektif tak sadar, tempat archetype dan simbol universal hidup. Ia juga berpadu dengan kebijaksanaan kuno para syaman yang menggunakan mimpi sebagai alat navigasi batin. Bahkan dalam budaya aborigin, dunia mimpi, dreamtime, bukanlah khayalan, tapi alam yang setara pentingnya dengan dunia nyata. Dalam semua tradisi ini, tidur bukan akhir, tapi gerbang. Tesla memandang manusia bukan sekadar makhluk berpikir, tapi makhluk yang bermimpi, karena di dalam mimpi, suara jiwa bisa didengar. Dan jika kita cukup peka, kita bisa mulai menangkap frekuensi yang lebih tinggi, sinyal yang menembus batas ruang dan waktu. Di sanalah, kita tidak hanya menemukan jawaban, tapi juga ingatan akan siapa kita sebenarnya. Waktu, bagi kebanyakan dari kita, bergerak maju, detik demi detik, hari demi hari, tak pernah kembali. Tapi bagi Tesla, waktu bukan garis lurus, melainkan spiral, gerakan melingkar yang membawa kita berulang kali ke titik-titik penting, namun selalu dengan kedalaman dan makna yang berbeda. Ia melihat bahwa kehidupan bukan sekadar peristiwa yang datang lalu pergi, tetapi seperti gelombang frekuensi yang terus mengalir, saling bertaut. Dalam spiral ini, masa lalu tidak benar-benar hilang, ia tetap hidup, terpantul dalam memori, intuisi, dan bahkan dalam mimpi. Begitu pula masa depan, ia tidak hanya menanti di ujung jalan, tapi sudah bergetar dalam ruang batin kita, menunggu disadari. Dalam pandangan Tesla, pengalaman seperti déjà vu bukanlah kebetulan. Ia adalah gema dari spiral waktu, saat kita menyentuh kembali titik yang telah kita lewati, namun dengan kesadaran baru.
Bahkan mimpi profetik dan intuisi yang tak bisa dijelaskan secara logika bisa dilihat sebagai bentuk interaksi kita dengan dimensi waktu yang lebih halus. Spiral itu memungkinkan kita untuk mengingat sesuatu yang belum terjadi, karena dalam dimensi itu, masa lalu dan masa depan berdansa dalam satu ruang. Konsep ini sejalan dengan pemahaman para mistikus dan filsuf kuno. Dalam banyak tradisi, waktu dipandang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai medan, sesuatu yang bisa dirasakan, dipelajari, bahkan dialami secara melampaui. Beberapa menyebutnya memori jiwa, tempat di mana jejak-jejak kehidupan terdahulu dan potensi masa depan saling bersahutan dalam diam. Tesla, dalam pencariannya, seperti menavigasi spiral ini. Ia tidak hanya menciptakan alat-alat fisik, tapi juga membuka pintu-pintu metafisik. Ruang dalam pikiran tempat waktu bukan penghalang, melainkan jembatan. Dan dalam jembatan itulah, kesadaran kita bisa tumbuh, mengenali bahwa hidup tidak hanya terjadi di garis waktu, tapi juga di dalam resonansi jiwa yang abadi. Tesla tidak melihat tubuh manusia sebagai sekadar mesin biologis. Ia melihatnya seperti sebuah alat penerima, antena hidup, yang dirancang untuk menangkap getaran dari alam semesta. Dalam setiap helaan napas, dalam detak jantung yang tak henti berdetak, ada irama yang lebih besar, resonansi antara manusia dan frekuensi ilahi. Tubuh kita, kata Tesla, memiliki kepekaan yang belum sepenuhnya dipahami. Ia bisa membaca sinyal yang tak terlihat, dari intuisi halus hingga getaran emosi yang terasa di dada. Ketika kita marah, sedih, atau bahagia, tubuh bereaksi bukan hanya secara kimiawi, tapi juga secara elektrik dan vibrasional. Disinilah letak kuncinya, tubuh bukan hanya menampung, ia menerjemahkan. Tesla percaya bahwa tubuh yang diseimbangkan, melalui kesadaran, napas yang teratur, dan hidup yang selaras, menjadi seperti alat musik yang disetel sempurna. Dan ketika tubuh disetel, jiwa bisa mulai mendengar lebih jelas. Kita mulai menangkap bisikan yang sebelumnya tenggelam oleh kebisingan dunia. Kita menjadi lebih peka terhadap arah yang benar, terhadap apa yang perlu dilepaskan, dan apa yang perlu dijalani. Ini bukan sekadar konsep spiritual abstrak. Bahkan dalam fisika dan biologi modern, kita mulai memahami bahwa sel, jaringan, bahkan DNA merespons frekuensi. Kita adalah sistem terbuka, terus berinteraksi dengan energi di sekitar kita. Dalam tradisi Timur, ini dikenal sebagai prana atau chi, energi kehidupan yang mengalir melalui tubuh, menghubungkan yang fisik dan yang spiritual. Bagi Tesla, penyembuhan bukan hanya soal menyembuhkan gejala, tapi menyelaraskan frekuensi. Ketika tubuh, pikiran, dan jiwa selaras, maka kita bukan hanya sembuh, kita kembali. Kembali pada keadaan dasar kita sebagai penerima pesan, penerima makna, penerima kehidupan itu sendiri. Dalam keheningan tubuh yang terjaga, kita mulai mendengar. Dan dalam mendengar itulah, kita mulai mengingat siapa kita sebenarnya. Di tangan Tesla, teknologi bukanlah alat kekuasaan. Ia adalah instrumen sakral, perpanjangan dari kesadaran manusia untuk memahami dan beresonansi dengan alam semesta. Dalam pikirannya, tidak pernah ada tembok antara yang spiritual dan yang ilmiah. Justru, teknologi adalah jembatan, menghubungkan ciptaan manusia dengan hukum-hukum tersembunyi yang mengatur segalanya. Bayangkan, kawat tembaga, medan magnet, dan arus listrik, semua itu bukan benda mati bagi Tesla. Mereka adalah nada-nada dalam simfoni semesta. Setiap eksperimen, setiap penemuan, adalah bentuk doa yang tak diucapkan dengan kata, tapi dengan ketekunan, rasa ingin tahu, dan kerendahan hati di hadapan keajaiban. Tesla menyadari bahwa saat manusia mulai menciptakan alat-alat canggih, ia tidak sedang menjauh dari Tuhan, ia justru sedang menirunya, membawa keteraturan, harmoni, dan daya cipta ke dalam realitas fisik. Ini bukan bentuk kesombongan, melainkan pengabdian. Ia tidak menciptakan teknologi untuk menguasai dunia, tetapi untuk menyelaraskan diri dengannya. Sayangnya, di zaman modern, banyak yang melihat teknologi sebagai musuh spiritualitas, seolah logika dan iman tak bisa berjalan berdampingan.
Tapi Tesla menunjukkan arah lain, bahwa teknologi sejati adalah yang mendekatkan, bukan yang memisahkan. Ia adalah cahaya yang memperlihatkan dimensi terdalam dari eksistensi, bukan layar yang menutupinya. Dengan visinya yang jauh ke depan, Tesla membayangkan masa di mana energi bisa mengalir tanpa batas, di mana manusia hidup dalam harmoni dengan frekuensi alam, dan di mana alat ciptaan manusia menjadi sarana untuk menyentuh misteri yang lebih tinggi. Dalam dunia seperti itu, laboratorium tak kalah sakral dari kuil. Dan ilmuwan bisa berdiri sejajar dengan mistikus, karena keduanya sedang mencari hal yang sama, kebenaran yang hidup. Tesla hidup dalam dunia yang gemuruh, petir buatan, medan elektromagnetik, percobaan besar. Namun di balik semua itu, ia tahu bahwa sinyal sejati tidak datang dari kebisingan, melainkan dari keheningan. Ia sadar, semakin sunyi seseorang di dalam, semakin tajam telinganya terhadap pesan yang datang dari dimensi lebih halus. Kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara, tapi keadaan batin. Dalam sunyi, tidak ada suara ego yang bersaing, tidak ada opini yang bergema di kepala. Hanya ada ruang bagi frekuensi ilahi untuk bergetar dalam jiwa. Ketika pikiran berhenti mengejar dan hati berhenti menuntut, saat itulah kita bisa mulai mendengar. Di titik ini, tubuh tidak lagi gelisah, pikiran tidak lagi penuh, dan kesadaran menjadi bening. Dalam kebeningan itu, muncul intuisi yang tak berasal dari logika. Muncul petunjuk yang terasa bukan sebagai ide, tapi sebagai getaran kebenaran yang menyentuh pusat diri kita. Ini bukan bisikan dari luar, tapi gema dari dalam, suara yang sejak awal ada, namun terlalu pelan untuk terdengar di tengah hiruk-pikuk dunia. Bagi Tesla, sunyi adalah pintu masuk ke dimensi lain. Ia tidak mencarinya di kuil, tetapi dalam kesendirian dan perhatian penuh saat bekerja. Bahkan di tengah percikan listrik dan gegap laboratorium, ada ruang hening di dalam dirinya yang terus mendengarkan. Di era sekarang, mungkin kita merasa semakin sulit menemukan kesunyian, tapi mungkin justru karena itu, kita semakin membutuhkannya. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pemurnian. Sebab dalam dunia yang semakin bising, keheningan menjadi revolusi batin. Dan ketika kita berani diam, sungguh-sungguh diam, kita mulai menangkap bahwa segala sesuatu, bahkan kehidupan itu sendiri, adalah sinyal. Sinyal yang menunggu untuk didengar oleh mereka yang cukup sunyi untuk merasakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.